majelis lagi di sini. Yang sholat silakan dilanjutkan. Mohon maaf saya sudah mulai berbicara. Kami pertama memperkenalkan diri, kami dari tim Dai Polri. Mungkin dulu pernah di sini bawa acara Maulid, pernah tahun lalu kayaknya. Bersama Kanit Bimas ada kita bertiga orang dan berempat dengan Kanit Bimas dan Pak Pemikam Tikmas Pak Ikhman. Maksud dan tujuan kami kemari adalah kita bersilaturahmi supaya saling mengenal dan menjalin keakraban antara warga dengan kita tim Dai Polri, terutama dari pihak kepolisian. Karena sesungguhnya kita ini semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya seluruh muslim itu bersaudara. Kalau ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, dia sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia itu penghuni surga, wajib masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kana la ilaha illallah mukhlisun dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bukan sakaratul maut, tapi dia mengucapkan saat sehat dan ikhlas semata-mata ridho karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan masuk surga. Ini adalah keistimewaan seorang muslim. Mengucapkan kalimat syahadat, maka dia seorang muslim. Maka sangat salah kalau ada orang-orang yang senantiasa mengkafirkan saudara muslimnya. Ini karena ada aliran sekarang muslim juga dia kafirkan. Dia kafirkan kalau tidak sealiran dengan dia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, man kana la ilaha illallah mukhlisun dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakini bahwa Tuhan yang disembah selain Allah, maka dia yakin dalam hatinya, maka dia pasti penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Bapak semua ini calon penduduk surga semua. Bapak punya surga sendiri, saya punya surga sendiri, Bapak punya surga sendiri, masing-masing jadi raja nanti di akhirat. Semua jadi raja. Karena seorang muslim yang masuk ke dalam surga, maka dia adalah seorang raja nanti dan memiliki raja dan ratu-ratu bagi perempuan. Ini keistimewaan seorang muslim, maka kita bersyukur dilahirkan menjadi seorang muslim. Kembali lagi bahwa muslim itu semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Semua muslim bersaudara, maka damaikan kalau ada yang berselisih. Kalau ada yang berselisih, perintah Allah Subhanahu wa taala didamaikan, bukan mengkompori satu dengan yang lainnya, tetapi kita menjadi pemersatu semua. Kita semua ini menjadi pemersatu, pelopor perdamaian. Pelopor perdamaian di antara kita ini. Di kampung kita ini kita menjadi pelopor perdamaian. Di dalam rumah kita menjadi pelopor perdamaian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka bertakwalah kamu agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka hebatnya nih seorang muslim, Pak. Seorang muslim itu menjadi pelopor perdamaian di antara kita. Di mana-mana dia berada ini akhlaknya seorang muslim, maka tetangganya tidak akan tersakiti oleh lisannya, saudaranya tidak akan tersakiti oleh mulutnya, apalagi dengan tangannya. Al muslimu man salimal muslimina bil lisani wa yadihi. Maka di mana dia berada seorang muslim itu, akhlaknya, tetangganya tidak akan tersakiti oleh lisannya. Maka kita tumbuhkan kembali persatuan dan kecintaan kita kepada seluruh makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Siapa yang cinta, menyayangi apa yang ada di muka bumi ini, apa saja yang dia sayangi, mau itu hewan kah, dia sayangi, dia tidak sakiti ke hewan itu, ataukah istrinya kah, atau seluruh makhluk dia sayangi, seluruh tetangganya dia sayangi, dia tidak sakiti,
maka niscaya apa yang ada di langit akan menyayanginya. Apa yang ada di langit, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan menyayangi dan merahmatinya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyayangi dan merahmati kita, tidak ada lagi hambatan untuk kita mendapat keberkahan di muka bumi ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit kami berpesan kembali, tak henti-hentinya kini dari pihak kepolisian berpesan untuk kita menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Kita sebagai masyarakat ini menjaga keamanan sebagai seorang muslim adalah contoh bagi umat-umat lainnya. Kita di mana saja berada, kita jaga keamanan dan ketertiban. Caranya bagaimana? Kita tidak perlu menghimbau kepada orang lain. Cukup kita menjaga diri kita agar tidak berbuat hal-hal yang bisa merusak, mendatangkan gangguan keamanan dan ketertiban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengajak kepada kita semua pasca pemilihan legislatif dan presiden ini kita bersatu kembali seperti sampai tadi, kita bersatu kembali, kita logowo siapapun yang terpilih menjadi presiden ataupun menjaga legislatif. Kalau pilihan kita tidak menang, maka kita logowo. Maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang daun selembar pun yang jatuh dari tangkainya itu karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi presiden ataupun legislatif, pasti sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan di daerah sini tidak masuk yang namanya peredaran narkotika, obat-obat terlarang bagi anak-anak sekolah. Karena di kota sana di kalangan SD pun sudah masuk itu peredaran narkotika dan obat terlarang. Mudah-mudahan di tempat kita ini tidak ada hal-hal tersebut, karena sekarang sangat gampang mengakses barang-barang tersebut. HP sudah ada, internet sudah ada, sangat. Kita hati-hati dalam memberikan anak-anak kita ini memegang HP, dipantau terus, Pak. Dipantau terus. Apalagi perempuan-perempuan, anak-anak laki-laki ini masih peranggang-peranggang, sangat sangat miris, kejadian kemarin di Poso Kota. Lewat HP terjadi ada video-video porno orang anak-anak SMA di Poso Kota secara sudah viral. Itu hati-hati karena pergaulan bebas, narkotika, minuman keras, miras tadi, kita harus hindari hal-hal seperti ini. Dan yang berikutnya, jadi saya meminta kepada orang tua kami ini untuk memantau anak-anak kita. Berikutnya kita sama-sama menangkal paham-paham radikalisme, paham-paham intoleransi dan terorisme yang masuk ke wilayah kita. Kalau ada paham-paham seperti ini, maka segera kita jauhi hal-hal seperti ini. Kalau anak-anak kita sudah terpapar atau mengikuti taklim-taklim seperti ini, dilarang. Banyak ustadz di sini, banyak ulama-ulama, ditanyakan kepada Pak Imam, kepada siapa yang berkompetensi di sini, atau orang-orang depak yang ada di sini, apakah ini siapa ustadz ini yang diikuti? Jangan sampai keluar dari taklim itu biar orang tuanya dia sudah tersenyum. Keluar dari taklim itu biar orang tuanya dia bilang kafir. Itu hati-hati, Pak. Orang tua sendiri dibilang kafir. Selain daripada alirannya semua masuk neraka, cuma dia sendiri yang alirannya masuk surga. Apa dia panitia surga katanya. Hati-hati. Jadi kita sama-sama menangkal paham-paham ini. Kasihan kalau anak-anak berkembang nanti masih SMA, tamat SMA sudah terpapar dengan paham-paham ini, karena sasarannya adalah anak-anak muda. Sasarannya anak-anak muda baru tamat sekolah. Itu sasarannya yang baru paham-paham internet. Itu kalau sudah terpapar dengan paham-paham ini, susah sembuhnya, bertahun-tahun susah sembuhnya. Dan kalau berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, berbuat yang mengganggu keamanan dan ketertiban, tentu akan ditangkap. Dan alhamdulillah saat ini kan sudah di gunung, sudah aman, sudah kosong, sudah tidak ada lagi penghuninya, kita sudah bebas berkebun di atas gunung, alhamdulillah. Maka jangan sampai ada lagi penghuni baru yang naik ke sana. Kalau ada hal-hal begitu, segera sampaikan ke Babinkamtibmas kita, ke aparat-aparat keamanan, ada bisa disampaikan hal-hal begitu. Bersama-sama kita menangkal paham-paham ini,
jangan sampai kembali terisi gunung di sana dengan orang-orang yang baru. Maka ini menjadi beban dan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia, terutama di tempat kita ini di Weralulu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, menyita waktunya. Saya kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bawa foto dulu, Pak Imam, bawa foto dulu di sini.